Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita mendapatkan hujan yang penuh berkah. Mugi-mugi jadi hujan yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan majelis kita juga majelis yang diberkahi. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan ruah. Betul nih? Sudah masuk dong? Sudah. Tadi 29 Rajab, sekarang 1 Sya'ban. Ruahan. Ruah secara bahasa artinya apa? Arwah. Enggak tahu. Kok saya cari-cari itu arwah itu artinya? Ngirim doa. Kirim doa. Kenapa di bulan ruah? Nyembuh. Saya tanya ini. Kenapa? Apa istimewanya? Nah, sekarang kita lihat dulu keistimewaan saking bulan ruah atau bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban terletak 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi, sebulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Sudah siap apa belum? Siap apa? Siap apa Pak? Fisiknya apa? Olahraga, nyepeda, untuk puasa. Apa fisiknya yang perlu dilatih? Hah? Apa sih? Saya latihan puasa. Oh, latihan puasa. Latihan puasa apa? Latihan puasa apa? Sunnah sebelum bulan Sya'ban. Ya, sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Coba saya bacakan hadisnya. Dari Usama bin Zaid. Beliau berkata, "Katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan. Berpuasa selama sebulan dibanding bulan-bulan lainnya selain di bulan Sya'ban." Jadi banyaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia itu banyak lalai. Bulan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa orang banyak lalai? Yang ada kita itu nunggu-nunggu terus Ramadan kapan datang, Ramadan kapan datang, Ramadan kapan datang. Sehingga bulan Sya'ban ini kurang diperhatikan. Nah, terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa huwa syahrun, bulan ini turfa'u fihil a'mal. Amal-amal kita itu diangkat ila rabbil alamin, dihadapkan kepada Allah. Berarti kejadiannya apa? Selain tadi ya, manusia banyak lalai, bulan Sya'ban ini amal-amal diangkat. Kehadapan siapa? Kehadapan Allah. Fa uhibbu, aku sangat suka sekali. Ayurfa amali, amalanku itu diangkat. Wa ana shaimun, sedangkan ketika itu aku dalam keadaan puasa.
Kesimpulannya berarti dianjurkan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hikmahnya apa Bapak Ibu-ibu? Bulan Sya'ban ini ibaratnya seperti sholat rawatib qobliyah. Kan ada sholat wajib nih. Sebelum sholat wajib kan ada qobliyah. Betul nggak? Ini ngantuk apa enggak ini? Oh enggak, kurang ngantuk. Sebelum sholat wajib ada qobliyah. Yang sholat wajib yang ada qobliyahnya mana saja coba? Zuhur. Subuh betul. Subuh. Berapa rakaat? 2. Terus zuhur. 4. Disunahkan 4 lebih bagus. Ngasar. Ada namun tidak masuk hitungan 12. Saya sudah pernah bahas dulu ya. Terus maghrib ada juga namun tidak masuk dalam hitungan 12. Isya ada juga namun tidak masuk dalam hitungan 12. Berarti yang ditekankan itu apa? Qobliyah subuh, qobliyah duhur. Nah lihat ini, sholat rawatib ada qobliyah, maka sebelum Ramadan juga ada qobliyahnya. Qobliyah tujuannya apa coba? Melatih. Ya, sebelum masuk yang wajib, kita latih dulu dengan yang sunnah qobliyah tadi. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, latihan puasa dulu di bulan Sya'ban. Puasanya puasa apa? Terserah. Pokoknya puasa sunnah. Mau setiap hari pun puasa boleh. Namun perbanyak saja, nggak mesti full 1 bulan. Baiknya nggak full 1 bulan. Atau puasa paling banyak harinya itu puasa apa? Daud. Atau bentuknya puasa Daud. Apa bagaimana cara puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Bisa lagi bentuknya puasa Senin Kemis. Senin puasa, Kemis lagi puasa. Ya masih bisa 8 kali lah. Atau kalau nggak bisa lagi kayak gitu, sudah puasa 3 hari saja. Mau pilih ayamul bid atau hari ini bebas, monggo silahkan. Ya, mulai kapan? Besok juga bisa. Besok apa? Sabtu masih boleh. Yang jelas tidak ada larangan puasa hari Sabtu secara khusus. Tetap masih boleh. Apalagi kalau punya sebab seperti bulan Sya'ban kita perbanyak puasa, masih boleh. Jadi intinya di bulan ini, di bulan Sya'ban, perbanyaklah puasa. Puasa apa tadi? Sunnah. Harinya kapan? Bebas. Paham bapak-bapak? Paham ya? Ibu-ibu paham betul? Namun kalau ibu-ibu puasa sunnah, tetap harus izin suami. Kenapa harus izin suami, Bu? Apa, Bu? Ini paham apa enggak nih, Ibu? Barangkali ada maunya. Paham enggak, Bu, ini? Arak jaluk terus kepiye tau arak puasa tau? Nah gitu. Nah iya. Berarti kalau minta terus puasanya gimana? Batal. Wah, pintar banget nih bapak kalau kayak gini nih jawabnya. Nah, itu aturan ibu-ibu puasa sunnah. Makanya kan Aisyah radhiyallahu anha itu saking sibuk ngurusi Kanjeng Nabi, ngurus suaminya, itu setelah Ramadan itu belum sempat puasa sunnah loh, masih dia tunda. Bukan belum sempat puasa sunnah, qadha puasa belum sempat. Nyaur puasa Ramadan belum sempat. Baru sempatnya itu di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban. Saking sibuknya. Karena prioritas dengan suami nomor 1. Paham ibu-ibu? Ini kok lemes banget ini loh. Hah? Sudah paham, Bu? Sudah. Bapak paham, Boten? Paham, ya.
Itu ya. Jadi dalam hadis yang lainnya Aisyah nunda qadha puasa. Puasa Ramadan itu dia tunda sampai bulan Sya'ban, mau masuk Ramadan besoknya itu. Karena saking sibuknya ngurus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Aisyah malas puasa, namun ada kepentingan yang lebih penting. Intinya di sini amalan puasa ini jadi amalan yang ada tuntunan. Ya, jadi amalan yang ada tuntunan di bulan Sya'ban. Sekarang kita tinjau beberapa amalan yang ini bermasalah. 1. Bulan Sya'ban dikhususkan untuk kirim-kirim doa. Bentuknya kirim doa. Maca surat apa mboten niku? Surat Yasin, ya wes. Terus diapain? Baca, terus tahlil. Ya wes. Itu diapain Pak itu? Kirim doa pokoknya. Itu doa apa zikir? Iya, surat Yasin ini doa apa zikir? Apa bacaan Quran? Bacaan Quran. Berarti maksudnya kirim pahala baca Quran. Gitu kan? Itu maksudnya. Kalau kirim doa ya cuma doa saja. Beda enggak? Ini paham apa ora ya iki? Nih, saya baca Quran loh, tak baca Quran loh. Apa setiap baca Quran itu isinya doa? Nah, belum tentu. Kalau kirim doa berarti apa? Ya wes doa. Doa saja langsung kirim ya kan? Gitu kan? Nah, itu yang dimaksud. Kalau kirim doa boleh-boleh saja. Namun tidak dikhususkan pada bulan ruah. Ini masih bulan Rajab, masih boleh nggak kirim doa? Boleh. Namun tidak dikhususkan pada hari tertentu. Harinya kapan? Bebas. Tidak boleh dikhususkan pada hari tertentu. Ini paham ya? Ini yang pertama. Tak kritik orang apa-apa. Iya toh? Human ngerti ya. Kalau enggak ya orang paham-paham. Dikira itu malah jadi tuntunan terus. Wah itu kalau di kita lah. Wah itu kan jadi bulan ini kan pendapatannya banyak sekali. Iya kan? Kelilingnya itu banyak sekali kan? Betul nggak? Satu hari itu bisa 2 kali, 3 kali. Aduh, kalau saya jadi yang pemimpinnya itu, wah saya omsetnya itu sudah banyak sekali saya itu. Yang kemarin saya cerita apa itu, baca Quran dikubur 7 hari berturut-turut 24 jam tiap hari itu, gantian dengan keluarganya itu baca. Bayar berapa kemarin? 3 juta. Maka jenengan kritik kayak gini ini matikan penghasilan, hati-hati. Proyek besar. Itu. Paham? Makanya kalau kritik jangan kayak saya gini. Habis nanti kalau di desa kalian kayak begitu. Diam-diam aja sudah. Coba kalau ngomong kayak gini di desa. Ini memang mas ini golek masalah tenan iki wis jadi pendapatan bertahun-tahun. Saiki ruah malah iso ping 3 lho satu hari itu. Iya Pak? Iya. Aku tahu kok. Tahu ngerti bukan tahu lakoni. Ora suzon. Kalau saya coba diam-diam di rumah aja, coba aduh, ya wes kalian pergi aja, saya belum bisa kasih tahu. Jadi intinya tidak boleh khususkan, waktunya bebas untuk kirim doa. Kalau bentuknya apa tadi? Doa. Adapun kalau kirim bacaan Quran pada orang yang telah meninggal dunia, ini mau pakai pendapat mazhab apa? Saya sebut aja.
Jenengan mazhab apa coba? Tak jawab pakai mazhab ini. Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu berdalil dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia cuma dapat apa yang ia usahakan. Berarti ada yang transfer tadi bacaan Quran tidak nyampe menurut ulama Syafi'iyah. Nanti buka di tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya orang Syafi'i. Imam Ibnu Katsir katakan surat An-Najm ayat 39 ini, beliau katakan bahwasanya semua amal itu bisa nyampe ya, namun berdasarkan dalil. Adapun mengirim bacaan Al-Qur'an tidak sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Paham? Kalau Syafi'i tulen kayak gitu. Ini Syafi'i tulen tanah air loh itu harusnya. Namun kalau pakai mazhab Hambali beda. Kalau mazhab Hambali masih nyampe. Nah, kalau orang bingung itu sudah diutak-atik. Wah, Syafi'i kok rain tok ya iki kepiye ya iki Syafi'i. Sudah dia cari mazhab lain. Tak beritahu tadi dalilnya. Namun yang tepat baiknya tidak dikhususkan dengan bacaan Al-Quran karena tidak ada dalil khusus yang menyebutkan nyampe. Maka pendapat mazhab Syafi'i di sini lebih tepat. Paham ini ya? Nah itu kalau sisi bacaan Al-Quran. Terus problem lainnya lagi. Ini mau tak sebut lagi nggak? Aduh, saya itu memangkas tradisi yang turun menurun nih. Saya itu jadi mau nyampaikan ya orang kepenak. Nanti kalau nyampaikan oh nyantai aja ya. Oh ya wes nyantai. Wes aku belak-belakan wae ora apa-apa. Besok enggak diundang juga ora apa-apa. Pokoknya tak pasrah saja pada Rabbul Alamin. Nah. Salahnya ngaji. Oh ya wes. Nah, menjelang Ramadan lagi biasanya dikhususkan lagi ziarah kubur. Namanya apa? Bukan nyadran. Nyadran itu apa? Iya, neng kubur loh. Iya, ke kubur langsung. Kapan waktunya? Nah, betul berarti aku ya. Nah, sekarang ziarah kubur yang tepat tidak dikhususkan waktu tertentu. Terus kapan? Yo kapan-kapan. Sakselane kapan? Namun tidak boleh dikhususkan pada waktu tertentu. Apa dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, zurul kuburo fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur lebih ingatkan pada alam akhirat. Ngapain di kubur nanti kalau kita ziarah? Ngapain di kubur nanti kalau kita ziarah? Didongake, doanya apa? Allahumma gfir lahu. Ya boleh juga. Ada yang lain. Doa ziarah kubur apa doa ziarah kubur? Ya Allah bapak-bapak. Doa ziarah kubur apa ziarah kubur? Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul al-afiyah. Orang tutup Al-Fatihah meneh iki mau ki wis doa iki. Yo biasa nih, ora ditambah-tambah. Nanti tak kasih lembaran aja ya. Iya toh? Nah, itu tapi itu doanya. Apa doa ini maksudnya? Itu doakan yang sudah meninggal dunia tadi. Lebih utama doa daripada panjenengan baca Quran di situ. Kenapa butuh doa? Ini lagi ditanya itu kalau yang ngantar ke kubur itu mulai pergi dari situ, ya mulai pergi, maka kan malaikat nanti siap bertanya. Namun orang yang kokoh imannya yang nanti bisa menjawab pertanyaanku kubur. Ditanya apa coba? Apa ujiannya dalam kubur?
Mau tak bocorkan nggak ujiannya? Apa? 1 soal 1, 3 soal saja. Orang lulus keterlaluan ini. 1, siapa Robmu? Allah. 2, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, apa agamamu? Bisa jawab nggak? Sekarang. Insya Allah nanti dalam kubur juga. Namun butuh ada yang doakan biar dia kuat, kokoh jawab pertanyaan kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah katakan, Allah itu akan berikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman. Bil qawli sabit, dengan perkataan yang kokoh. Fil hayati dunya, ketika dia hidup dunia, dan ketika dia berada di alam akhirat, yaitu saat di alam kubur ditanya. Butuh kekokohan iman untuk menjawab. Imannya nggak kokoh, nggak bisa jawab. Dia cuma jawab nanti la adri. Kalau dalam hadis sebut kayak gitu, saya nggak tahu. Kalau wong munafik, dia tambah lagi, dulu di dunia saya pernah dengar pertanyaan itu, namun sekarang saya nggak bisa jawab. Maka malaikat nanti, siapa dalam kubur malaikat sinten? Mungkar nakir. Nah itu sudah siap pentung itu, nanti mau dipukul pada orang yang nggak bisa jawab. Ketika pukulan ini kena tadi, maka kalau ada, ini seandainya suara tadi itu dalam kubur siksaan ini itu terdengar sampai luar, orang di luar bisa pingsan. Saking ngerinya, cuma nggak lolos dari 3 pertanyaan. Maka butuh apa? Kekokohan iman. Terus kekokohan iman dapatnya dari mana? Dapat dari mana, Pak? Oh Ustadz, saya hafalkan aja nanti. Biar nanti ketika ditanya malaikat aku iso jawab. Tak ulang-ulang terus. Man rabbuk Allah, wa man nabiyyuk Muhammad, wa ma dinuk Islam. Wah aku wis ngerti bahasa Arab ya pokoknya. Itu cukup. Wah belum tentu. Tadi kan kekokohan iman. Gimana kalau orangnya itu suka syirik? Apa syirik-syirik itu yang kemarin tak sebut itu ya? Macam-macam toh syirik nah? Nah, kok sukanya berbuat syirik? Gimana mau jawab pertanyaan kubur? Padahal dia kufur pada Allah. Ditanya siapa Rabbmu, gimana mau jawab coba? Sedangkan keseharian syirik terus. Masih percaya tahayul-tahayul juga. Yang kemarin tuh lewat jembatan itu loh. Apa arah tak ulang lagi itu? Yang pengantin anyar itu loh. Iya enggak? Nah. Masa masih percaya tahayul kayak gini kok bisa jawab pertanyaan kubur mudah? Ini hapus dulu. Nih, anggapan-anggapan sial ini dihapus. Hapusnya gimana? Wah, saya yakin, aku manten anyar lewat aja ora apa-apa. Iya kan? Siapa yang beri keselamatan coba? Allah apa jembatan? Oh, apa penguasa jembatan tadi? Hah? Terus pergi ke pantai pakai baju hijau coba, pantai selatan. Kiwani apa ora ya iki ya? Orang yang nganggo hijau toh. Siapa beri keselamatan coba? Terus sekarang saya pakai nih, tak pakai hijau ini full dari atas sampai bawah. Siapa yang mau melawan coba kalau Allah beri keselamatan? Ada yang bisa celakai? Enggak ada. Ya toh, harus dengan keyakinan. Orang yakin kayak gini imannya nggak kuat. Iman nggak kuat, masalah ketika jawab pertanyaanku kubur. Wa man nabiyyuk, sapa nabimu? Jawabannya apa? Muhammad. Wong dengan kanjeng Nabi saja tuntunannya saja nggak mau diikuti. Buat amalan-amalan baru yang nggak ada tuntunan. Maunya zikir ya semaunya sendiri. Maunya sholat juga semaunya sendiri. Maunya mau Quran, pokoknya saya sudah nganggap itu baik. Walaupun nggak dilawan kanjeng Nabi, yang penting kan baik. Semuanya tetap manut pada tuntunan. Tidak ada tuntunan kanjeng Nabi, nggak boleh dilaksanakan. Contoh,
Ba'da asar itu waktu terlarang sholat atau enggak itu? Ba'da asar. Ya. Aduh Ustaz, saya itu dari jam 4 kita tekan jam 6 iki nganggur ya. Boleh nggak dia niatan baik? Sudahlah saya sholat terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 1,5 jam. Namun ba'da asar sudah 20 rakaat, dapat pahala nggak? Tidak. Kenapa tidak dapat pahala? Karena dilakukan pada waktu terlarang sholat, tidak manut tuntunan. Iya kan? Kalau manut tuntunan gimana? Oh saya nggak boleh lakukan sholat sunnah yang nggak punya sebab di situ. Itu ajaran kita tuh mudah sekali. Kita mau selamat, akidahnya benar pada kanjeng Nabi, berarti manut tuntunan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manut tuntunan. Terus tadi, wa madinu, apa agamamu Islam? Dalam ajaran Islam sendiri dia nggak yakini beberapa pelajaran. Karena sudah nggak masuk lagi di akalnya, di logikanya, karena dia dalami filsafat, karena dia mengandalkan pikirannya, ajaran-ajaran Nabi ditolak. Padahal itu Ali bin Abi Thalib itu ajarkan tentang masalah mengusap sepatu. Itu saat kita wudhu, kalau pakai sepatu cukup bagian atas dari sepatu yang kita usap. Padahal yang injak tanah bagian yang mana? Bagian bawah. Makanya Ali katakan, laulatinu birra'i, andai agama itu pakai ini, pakai akalmu itu, harusnya pikiranmu yang jalan, yang kamu usap itu bagian bawah sepatu, karena itu yang injak tanah yang kotor. Namun Nabi SAW suruh ngusap bagian atas, menunjukkan harus manut pada tuntunan kanjeng Nabi. Logika tidak dipakai dulu. Sama nanti kalau kita pelajari Isra Mi'raj nanti di sini. Cuma manut pada tuntunan kanjeng Nabi. Nabi beritahu nih beritanya ini. Saya pergi Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Nanti kita akan lihat beberapa hadis. Namun sekarang cuma pengantar saja peristiwa Isra Mi'raj. Ini kita bukan lagi peringati Isra Mi'raj loh ini. Namun pas pembahasannya ini. Urutannya memang ini. Pas banget Nah itu cuma dilakukan Isra Mi'raj. Satu malam perjalanan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7. Padahal jarak satu lapis langit. Langit berapa lapis? Bumi berapa lapis? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah menciptakan langit 7 lapis dan bumi juga semisal itu. Berarti berapa? 7 lapis. Jarak antara lapis langit tadi ditempuh selama 500 tahun perjalanan. Antara lapis 1 ke lapis kedua, lapis kedua ke lapis ke-3, sampai lapis ke berapa? 7 ping 500? Masa nggak bisa kali 7 kali 500? Ini bakul angkringan ora iso. Piye ta? 3.500 tahun nah. Itu 3.500 tahun kepiye coba perjalanan kayak gitu. Namun Nabi SAW cuma apa? Nampu dalam waktu berapa? 1 malam. Kalau orang nggak imani itu, dia pakai logika. Wah, saya nggak percaya itu. Mana mungkin? Itu paling Nabi SAW mimpi. Kalau ini ceritanya mimpi, nggak usah orang-orang musyrik itu protes. Orang musyrik nggak perlu bahas-bahas ini panjang lebar. Kalau itu cuma mimpi, dia bangun tidur terus cerita itu kan, cerita pada orang lain kan. Nabi SAW cerita, saya tadi malam itu mimpi kayak gini. Ya sudah kalau cuma mimpi. Namun mereka ketika itu heran karena itu memang nyata.
jadi mukjizat yang besar. Oh sudah kita imani. Wong muslim itu imani apa adanya, nggak usah pakai logika. Jangan bilang nggak mungkin. Kalau Allah bisa membuat itu jadi mungkin, iya kan? Jangan bilang itu mustahil. Kalau Allah jadikan iya, kun maka apa? Fayakun. Kun maka jadilah. Kehendak Allah. Maka logika nggak punya peran lagi di situ sudah. Wah ya saya imani saja. Nah, udah Isra Mi'raj Nabi SAW lakukan, ya wes tak yakini. Kalau bukan Nabi yang sampaikan mungkin saya nggak bisa benarkan. Namun ini Nabi SAW yang menyampaikan, sudah saya imani berita ini. Sama dulu pernah kita bahas di awal-awal dulu ketika sirah Nabi SAW ketika masih kecil. Malaikat Jibril datang, terus dibedah apa? Dadanya. Terus diapain? Diambil isinya dulu. Terus dibersihkan, terus dimasukkan lagi. Itulah yang disebut dalam ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuka dadamu? Ya sudah, ini ayatnya ada. Peristiwanya ada juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Oh tugas saya berarti imani berita ini. Nggak usah banyak protes. Itu contoh. Paham ini ya? Berarti mau bisa jawab pertanyaan kubur bagaimana? Imannya benar kepada Allah, imannya benar kepada Nabi Muhammad SAW, imannya benar kepada agamanya sendiri. Jika kita ngajinya benar, imannya jadi baik, insya Allah mudah jawab pertanyaan kubur. Makanya jangan malas-malas. Ini lagi membina iman. Ini cuma seminggu sekali loh ini. Padahal di kubur itu lama sekali itu kubur itu. Di kubur berapa lama coba? Nanti tunggu sampai hari berbangkit kan? Lama. Kok kita mau persiapan cuma aku ngaji seminggu iki wis cukup. Untuk persiapan yang tadi alam kubur saja lama. Iya kan? Nunggu sampai hari berbangkit. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Masa untuk hadapi itu persiapan cuma seminggu sekali. Untuk nambah iman. Makanya kalau ada kesempatan ngaji yo ngaji. Nggak banyak alasan, wah Ustadz aku sibuk banget. Kayak yang ngisi juga nggak sibuk gitu. Wah Ustadz saya punya gawean ini macam-macam pokoknya. Wah saya punya amalan kayak gini. Wah pokoknya ada kesempatan ngaji ya tetap ngaji. Nah itu pembukaan itu tadi. Intinya ada amalan-amalan yang bermasalah di bulan Ruwah yang tidak ada tuntunan dijauhi. Tadi apa yang tidak ada tuntunan tak sebut tadi apa? 1. Kirim doa. 2. Ziarah kubur. Nanti ada ceritanya tentang nisfu Sya'ban, saya bahas nanti pekan depan insya Allah. Nah sekarang lihat di buletin. Kita bahas di buletin tentang peristiwa Isra lan Mi'raj. Monggo dibaca. Amalan dulu, amalan yang pertama. Iya, yang amalan dulu yang awal itu. Coba dibaca amalannya. Kumpulan amalan ringan ke-23. Kalimat ringan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Dalam Muqaddimah Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan
Keutamaan hadis tersebut sebagai berikut. Maksud dua kalimat adalah untuk memotivasi berzikir dengan kalimat yang ringan. Maksud dua kalimat yang dicintai adalah untuk mendorong orang berzikir karena kedua kalimat tersebut dicintai oleh Ar-Rahman. Maksud dua kalimat ringan adalah untuk memotivasi untuk beramal karena dua kalimat ini ringan dan mudah sekali diamalkan. Maksud dua kalimat yang berat di timbangan adalah menunjukkan besarnya pahala. Alur pembicaraan dalam hadis di atas sangat bagus sekali. Hadis tersebut menunjukkan bahwa cinta Rabb mendahului hal itu. Kemudian diikuti dengan zikir dan ringannya zikir pada lisan hamba. Setelah itu diikuti dengan balasan dua kalimat tadi pada hari kiamat. Makna zikir tersebut disebutkan dalam akhir doa penduduk surga yang disebutkan dalam firman Allah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma dan salam penghormatan mereka adalah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surat Yunus ayat 10. Baik, kita lihat sekarang satu amalan lagi, amalan 23. Kalimatnya adalah atau amalannya adalah bacaan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Coba diulang sarengan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sebisan malih. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha azim, yang maha agung, maha mulia. Hadis ini riwayat Bukhari lan Muslim. Ada keistimewaan dari hadis ini. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di kitab sahih beliau di bagian terakhir kitab. Imam Ibnu Hajar juga dalam kitabnya Bulughul Maram letakkan hadis ini juga di bagian akhir kitab. Padahal ini lagi menceritakan tentang apa? Bacaan zikir. Maka maksud dua ulama besar ini, Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hajar, ini lagi menerangkan kalau kita tutup amalan dengan bacaan zikir, itulah amalan yang paling bagus. Sama seperti akhir hidup kita, kita tutup dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Berarti paling bagus amalan orang yang nanti dikatakan husnul khotimah, dia tutup dengan bacaan zikir. Itu pelajarannya, Ji. Tutup dengan bacaan zikir. Di mana kita tutup hidup dengan bacaan zikir? Kalau punya kebiasaan. Beda kalau dia punya kebiasaan sampai ninggalkan ibadah itu mudah. Pernah mungkin saya ceritakan di sini karena kebiasaannya main catur. Catur ki apa? Pas lagi incar aja ki apa? Skak. Ster. Nah, itu tadi ada ster lagi. Skak, ster. Bisa dua-duanya sekaligus toh? Iya toh, Pak? Mbok jujur wae to ora apa-apa. Skak, ster. Setiap hari kayak gitu, azan datang gitu, azan berkumandang, wes lanjut aja ini, mumpung ini belum rampung ini sebentar lagi. Akhirnya kalau ditalkin nanti meninggal dunia, mau meninggal dunia ditalkin, ucapkan la ilaha illallah. Nanti bisa dijawab.
Karena kebiasaan hidupnya itu skakster, malah nanti dijawab apa? Skakster. Terus mati. Husnul khotimah apa sul khotimah tadi itu? Sul khotimah. Ada yang kebiasaannya ini sampai sibuk terus tiap hari ini dagang terus. Kalau pedagang itu murah, diskon. Ini lagi promo. Dagang jalan terus, nggak mikir ibadah, nggak mikir sholat, yang penting laris. Bisa jadi nanti kalau ditalkin, ayo Pak nyebut la ilaha illallah. Ayo Pak nyebut la ilaha illallah. Malah dia nyambut, jawabnya lagi promo, diskon, murah, terus mati. Tadi makanya mau husnul khotimah harus punya kebiasaan. Bangun kebiasaan dulu. Kalau kebiasaannya rajin ngaji, ya mugi-mugi ya akhir hidupnya pas lagi ngaji. Kalau rajin zikir, ya mugi-mugi nanti ketika akhir hidupnya lagi zikir. Wah kan bagus. Senangnya jamaah di masjid, nggak pernah bolong sholatnya di masjid. Mugi-mugi pas lagi berangkat ke masjid mati. Amin. Husnul khotimah enggak? Oh, lagi tutup dengan amal soleh itu. Iya kan? Itu amal soleh dia tutup. Enggak mungkin kalau kesehariannya kayak gini terus kok tiba-tiba dia mati husnul khotimah, itu enggak mungkin. Dia jaga terus ini. Maka penting itu istiqomah. Sampai nanti istiqomah ini dijaga hingga husnul khotimah. Itu pentingnya di situ. Nah sekarang kalimat ini. Tadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Baca berapa kali tadi? 100. Disebut nggak tadi dalam hadis? Disebut nggak? Coba lihat dulu, renungkan lagi. Suruh berapa kali itu coba? Nggak ada. Hah? Terus mau baca berapa kali? Bebas. Waktunya kapan? Disebut nggak dalam hadis? Coba lihat. Waktunya kapan? Nggak ada toh? Nah, berarti waktunya juga bebas. Berapa kali tadi? Bebas. Waktunya kapan? Bebas. Bacanya di mana? Bebas. Iya toh? Yang penting jangan dalam kamar mandi. Kurang gawean. Kalau anak muda saat ini itu lebih nggak ini lagi itu. Ada yang dolanan HP dalam kamar mandi. Main game, Pak. Sudah zikir nggak boleh, ini malah lakukan sia-sia lagi di situ. Nah, balik tadi. Kalau ketentuannya dibebaskan, ya sudah lakukan bebas. Waktunya kapan ya monggo silahkan. Mau pagi ya boleh, berapa kali? Bebas. Mau baca 10 kali ya boleh, baca lagi 1 kali juga boleh, baca 100 kali juga boleh. Tempatnya di mana? Bebas. Mau di rumah lagi nunggu pelanggan datang, ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kok ini katanya sudah janji Pak Ustadz mau datang kok nggak datang-datang. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bisa. Lagi nunggu sholat di masjid berarti toh? Lagi nunggu sholat. Bar azan sudah sholat sunnah kali rakaat, nunggu iqomah. Apa yang dilakukan? Sudah saya baca zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau mau hitungnya bisa pakai jari, lebih afdol. Kenapa? Karena jari ini nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Jari berbicara pada hari kiamat. Oh, bapak ini pakai jari kok. Maka jari ngomong nanti pada hari kiamat. Jadi saksi. Lebih afdol. Perlu keras-keras enggak bacanya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu. Terus ganggu kanan kiri boleh enggak? Enggak boleh, ganggu konsennya orang. Terus gimana minimalnya baca? Hah? Mulutnya apa? Qomat kamit. Sudah cukup itu, dia dengar sendirilah.
Subhanallah bihamdi subhanallah. Ya, dirinya sendiri kan? Cukup nggak? Cukup, nggak ganggu orang. Kepalanya perlu miring-miring nggak? Bapak. Perlu nggak? Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu. Ada diatur nggak tadi itu? Nggak ada. Nggak usah nambah-nambah. Ya wes kepalanya tetap aja kayak gitu daripada miring sekali nanti nggak balik-balik. Nanti nggak diatur, nggak usah buat-buat. Paham ya? Sudah zikir biasa malah lebih enak, energi nggak habis loh. Coba lihat, suaranya nggak keras-keras, energi nggak habis kan? Kepalanya nggak banyak-banyak keras, dia tenang aja. Zikirnya ternyata sudah banyak. Itu kepalanya pakai muter kanan kiri, malah nggak nyampe-nyampe sampai 100, sudah habis digerakkan tadi. Gelempang lagi. Jadi bebas, nggak diatur kan, maka bebas. Nah lihat tadi kalimatnya ringan di lisan, berarti mudah diucapkan. Sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Berarti nanti di hari kiamat ada timbangan. Iya kan? Ada timbangan untuk nimbang amalan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Berarti kita diberi motivasi, ayo lakukan amalan ini. Bacaannya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah napa mboten? Bisa diamalkan nggak itu? Bisa. Mau pulang nih pengajiannya sampai di rumah ini. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bisa. Sambil bawa motornya misalnya. Mudah sekali. Lagi ngantri, mulutnya komat kamit. Orang kan kira, "Wih, Bapak itu kurang gawean." Padahal lagi mau zikir loh. Dia yang bilang jelek-jelekan kita, dia kena dosa toh. Malah kita lagi baca zikir. Ya kan, ngapain beritahu dia, "Wih, aku lagi mau zikir," gitu. Jangan suuzon, nggak usah. Biar aja dia komentar, mulutnya komat kamit. Itu kok gini mulutnya bergerak terus, itu ngapain? Lagi baca sih zikir. Baik, itu yang jadi amalan ringan lagi, amalan 23. Baik, demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.